Shalom saudara-saudaraku, hari ini kita akan belajar pelajaran terakhir dari buku Penolong Ilahi. Kita akan belajar bagaimana setiap orang percaya dapat dipenuhi Roh Kudus. Tanda-tanda kuasa roh. Tanda yang paling awal nampak pada hari Pentakosta adalah berbicara dalam berbagai bahasa. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tanda yang sama juga dilihat oleh Petrus, terjadi pada Kornelius dan keluarganya. Demikian pula tanda yang sama diulangi di Efesus, Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Berbicara dalam berbagai bahasa oleh kuasa roh adalah tanda ajaib yang telah dipilih Allah untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus telah memenuhi seseorang. Yesus dan Paulus menunjuk kepada berbicara dalam berbagai bahasa sebagai tanda bukti. Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 1 Korintus 14 ayat 22, karunia bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Biasanya bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus tidak dikenal oleh orang-orang yang hadir, tetapi sering juga terjadi roh berbicara melalui seseorang dalam bahasa yang tidak dikenal oleh pembicara, namun dimengerti oleh salah seorang yang hadir, seperti yang terjadi pada hari Pentakosta. Tanda-tanda lain dari kuasa itu, tanda-tanda lain yang menyertai kuasa itu bila kita tetap penuh dengan roh. Hidup benar, kasih kepada Allah, keberanian bersaksi, penyerahan penuh kepada Kristus. Tanda-tanda kuasa juga terlihat dalam iman yang kuat, doa yang penuh kuasa, kesaksian yang penuh kuasa, dan khotbah yang penuh kuasa. Hasilnya, pertobatan, kesembuhan dan mujizat, serta pertumbuhan gereja. Orang-orang lain sedang dipenuhi. Tahukah Anda bahwa sekarang Allah sedang mencurahkan rohnya ke atas segala manusia, bahkan lebih daripada hari Pentakosta? Nubuat Nabi Yoel telah digenapi. Antara tahun 300 sampai 1900 Masehi, beberapa orang secara pribadi maupun kelompok langsung dibaptiskan oleh Roh Kudus. Bahkan di tahun 1900, Allah mulai mencurahkan rohnya kepada anak-anaknya di seluruh dunia. Sejak itu, kebangunan rohani Pentakosta telah tumbuh dan muncullah gereja-gereja beraliran Pentakosta di seluruh dunia. Roh Kudus sedang memenuhi orang-orang yang menginginkan Dia mengendalikan hidup mereka. Mereka menyerahkan pikiran, perasaan, kehendak, dan tubuhnya sehingga Allah dapat mempergunakan mereka menurut kehendaknya. Inilah yang harus Anda lakukan bila Anda rindu dibaptis oleh Roh Kudus. Sambutlah Roh Kudus. Apakah yang Anda lakukan bila Anda tahu bahwa seorang sahabat akan mengunjungi Anda? Anda akan membersihkan rumah dan bersiap-siap menyambutnya, bukan? Roh Kudus sahabat Anda ingin datang dan memenuhi Anda. Jenderal William Booth, pendiri Bala Keselamatan, menulis, sebelum berlutut untuk menerima baptisan api, usahakan supaya jiwa Anda selaras dengan kehendak dan tujuan Roh Kudus yang Anda cari itu. Usahakanlah supaya saluran-saluran penghubung yang dipergunakan untuk menerima baptisan Roh Kudus tetap terbuka. Saya mendengar mengenai beberapa orang yang tidak bisa mendapat air. Berulang-ulang mereka membuka keran air, tetapi tak ada air yang mengalir. Banyak air dalam tempat yang persediaan, pipa-pipa, keran-keran, dan saluran-saluran penghubung semuanya sudah betul, tetapi tak ada air. Akhirnya mereka mencabut pipa itu dan mendapatkan seekor tikus di dalamnya. Tak ada gunanya membuka keran, berdoa, menyanyi, bahkan percaya bila ada sesuatu yang Anda tahan dan tidak mau Anda lakukan, suatu berhala, sesuatu yang karenanya Anda rasa berdosa, tetapi yang Anda tak mau membuangnya, sesuatu dalam pipa. Keluarkanlah. Jangan sampai ada yang tertinggal, buanglah. Hancurkan semua berhala dan keluarkan semua penghalang dan penyumbat aliran dalam hidup Anda. Biarlah Anda ada hubungan bebas antara Anda dan Allah. Biarlah semuanya hilang dan sebelum Anda bangkit berdiri, Anda akan dilimpahi. Dunia akan merasakan kuasa itu dan Allah akan mendapat segala kemuliaan. Percaya dan terimalah. Anda menerima baptisan Roh Kudus sama seperti Anda menerima keselamatan dengan iman. Anda hanya percaya janji Allah dan menerima karunia yang diberikannya kepada Anda. Lukas 11 ayat 9-13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan?
Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Percayalah kepada Allah dan jangan takut untuk memohon. Berserahlah kepada Roh Kudus. Inginkah Roh Kudus membimbing dan berdoa melalui Anda dan memakai Anda dengan karunia-Nya? Baptisan Roh Kudus adalah langkah pertama untuk hidup semacam itu. Baptisan Roh Kudus adalah pintu untuk mengalami ke dalam hidup yang dipenuhi dan dibimbing Roh. Ketika memasukinya, Anda harus menyerahkan segenap pikiran, perasaan, kehendak, dan tubuh Anda kepada Roh Kudus. Serahkanlah pikiran Anda. Izinkan Roh Kudus mengingatkan pikiran Anda tentang hal-hal tertentu untuk Anda doakan atau ucapkan syukur kepada Allah. Patuhlah pada Roh Kudus. Dia akan berdoa melalui Anda dalam bahasa Anda atau dalam bahasa yang dipilihnya. Serahkanlah perasaan Anda. Jika sementara berdoa Anda merasa ingin menangis, janganlah tahan air mata Anda. Biarlah Roh Kudus menghancurkan kekerasan hati, kehendak diri, kesombongan, keraguan-raguan, sifat menentang Allah yang mungkin didapatinya dalam diri Anda. Mungkin Roh Kudus akan memenuhi Anda dengan kasih akan jiwa-jiwa yang terhilang, sehingga Anda menangisi mereka. Pada saat Roh Kudus memenuhi Anda, Dia mungkin mengaruniakan kasih yang sedemikian rupa, sehingga Anda menyembah Allah dengan seluruh jiwa Anda, dan mungkin Anda ingin tertawa karena bahagia. Serahkanlah kehendak Anda. Anda telah mengundang Roh Kudus untuk menguasai seluruh hidup Anda. Janganlah mulai membantah Dia tentang cara yang dipakainya. Janganlah menuntut pengalaman seperti yang dialami oleh orang lain. Terimalah apa yang diberikannya untuk Anda. Beberapa orang menolak kuasa Allah sebab mereka takut hal itu akan menjadikan mereka kelihatan bodoh. Orang-orang percaya yang dipenuhi Roh pada hari Pentakosta juga disangka mabuk. Tinggalkanlah kehendak sendiri dan izinkan Allah melakukan kehendaknya. Serahkanlah tubuh Anda. Secara jasmani orang-orang memberikan bermacam-macam reaksi terhadap kuasa Roh Kudus sebagaimana yang diceritakan Alkitab. Musa gemetar amat sangat. Daniel jatuh seakan-akan tidak sadarkan diri. Daud menari-nari. 120 orang di hari Pentakosta berbicara dalam berbagai bahasa ketika Roh Kudus menguasai lidah mereka. Alkitab mengatakan di antara semua anggota tubuh, lidahlah yang paling sukar dikuasai. Anda perlu menyerahkan lidah Anda kepada Roh Kudus dan memohon Dia mempergunakan untuk kemuliaan Allah. Dia akan menguasai lidah Anda dan mengaruniai bahasa yang baru yang kita pakai untuk berdoa dan memuji Allah. Pekerjaan Roh Kudus ini diterima dalam beberapa cara. Beberapa orang tiba-tiba berbicara dengan lancar dalam berbagai bahasa tanpa kesukaran dan keraguan. Beberapa yang lain gagap dan berusaha untuk tetap berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Tetapi ketika mereka belajar untuk berserah kepada Roh, pada tiap kali mereka berdoa, Dia akan menguasai lidah-lidah mereka dan berbicara lancar melalui mereka. Allah yang membuat dua helai daun tidak persis sama akan memenuhi Anda dengan Roh Kudus menurut cara yang dipilihnya. Beberapa orang dipenuhi Roh Kudus segera setelah mereka bertobat. Yang lain dipenuhi Roh saat mereka memuji dan menyembah Allah. Ada pula yang dipenuhi saat membaca Alkitab dan berdoa. Allah tidak pilih kasih. Bila orang lain mengalami dipenuhi Roh Kudus, Allah juga akan memenuhi Anda yang rindu mengalami baptisan Roh Kudus hari ini. Apabila Anda pernah mengalami baptisan Roh Kudus sebelumnya dan Anda sekarang ingin merasakan pengalaman penuh dengan Roh kembali, izinkan Roh Kudus kembali memenuhi Anda dengan limpah. Berusahalah agar tetap dipenuhi Roh. Tuhan memberkati Anda.